Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Sulman Syarikoidi dan dengan saya sendiri dan teman saya Nur Hakifah akan menjelaskan tentang multimedia interaktif pembelajaran bahasa Arab. Pengertian: multimedia interaktif adalah sebuah teknologi baru dengan potensi yang sangat besar untuk mengubah cara belajar, cara untuk mendapatkan informasi, dan cara untuk menghibur dengan cara menggabungkan berbagai macam media seperti audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas dengan melibatkan pengguna sebagai kontrol. Multimedia interaktif dalam pembelajaran merupakan hubungan antara berbagai elemen gabungan pada waktu tertentu berupa teks, ilustrasi, animasi, motion video secara terkait dalam bentuk sebuah presentasi multimedia untuk menjabarkan pesan informasi dan menciptakan komunikatif aktif dua arah bertujuan mempermudah proses pembelajaran, baik itu penyampaian materi, praktik, hingga penilaian pembelajaran. Komponen multimedia interaktif diantaranya teks, audio, video, image, animasi, interaktivitas, serta program authoring. Karakteristik multimedia pembelajaran interaktif memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Untuk dapat dikatakan sebagai multimedia interaktif, setidaknya dalam program atau aplikasi tersebut menyajikan dua jenis media. 2. Bersifat interaktif yang bersifat memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna atau siswa. Kegiatan mengakomodasi respon ini terdiri dari kontrol pengguna untuk mengoperasikan multimedia interaktif serta respon (feedback) dari program. 3. Bersifat mandiri, memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa harus dibimbing orang lain. Pada praktiknya dalam pembelajaran, multimedia interaktif perlu dirancang bersifat mandiri agar siswa dapat belajar secara lebih leluasa. Selanjutnya, contoh penerapan multimedia interaktif pembelajaran bahasa Arab online berbentuk visual. Yang pertama, multimedia interaktif untuk pembelajaran online seperti Google Classroom. Pendidik dapat menggunakan Google Classroom ini sebagai media pembelajaran bahasa Arab, dapat menuangkan pembelajaran bahasa Arab berupa PDF, visual shortcut, video, dan lain sebagainya. Lalu ada aplikasi Arabits, aplikasi Alifbi, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat membantu pelajar dalam pelajari bahasa Arab secara mandiri dan menyenangkan. Yang kedua, multimedia interaktif pembelajaran kelas jarak jauh, seperti yang saat ini kita sering lakukan, yaitu Zoom, Google Meet, WhatsApp video call group, ataupun bisa juga Skype. Yang ketiga, multimedia interaktif untuk latihan soal online seperti Google Form, Office Form, Quizzes, dan lain sebagainya. Media ini dapat digunakan oleh pendidik dalam menuangkan soal-soal bahasa Arab untuk menguji kemampuan siswanya. Selanjutnya, mengenai keunggulan multimedia interaktif terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, peserta didik mengenal perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memberikan pengalaman baru dan menyenangkan baik bagi pendidik dan peserta didik. Hal ini karena multimedia interaktif dapat bervariatif. Ada pembelajaran melalui video, animasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang menyenangkan dapat menambah motivasi belajar peserta didik lebih meningkat. Ketika motivasi belajar meningkat, maka pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, karena bersifat interaktif juga, maka akan lebih mudah menarik peserta didik untuk berinteraksi dengan pengajar. Selain itu, dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. Selanjutnya, kelemahan multimedia interaktif terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, biayanya relatif mahal untuk tahap awal dalam tahap pengembangan, pengadaan, dan program. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan media masih perlu ditingkatkan. Masih banyak pendidik-pendidik atau peserta didik yang gaptek dalam menggunakan multimedia interaktif ini. Yang ketiga, mendesain dan memproduksi multimedia pembelajaran interaktif tidak mudah, memerlukan kegiatan intensif yang memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Karena multimedia interaktif ini cukup rumit dan menggabungkan beberapa media seperti audio visual, video, dan lain sebagainya. Yang keempat, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.